Mahkamah Konstitusi atau MK baru saja menetapkan bahwa pemilu 2024 digelar dengan sistem proporsional terbuka lewat penolakan uji materi Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang pemilu. Penolakan ini diputuskan karena MK menilai pokok permohonan para pemohon tak beralasan menurut hukum untuk seluruhnya. Berdasarkan pasal 168 ayat 2 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017, pemilu untuk memilih anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten Kota dilaksanakan dengan sistem proporsional terbuka. Mayoritas partai di parlemen mendukung dengan sistem terbuka. Namun ada satu partai yakni PD Perjuangan yang mendukung sistem tertutup dengan alasan sistem ini menghasilkan anggota legislatif yang berkualitas. Lalu, apa sebenarnya kelebihan dan kekurangan dari masing-masing sistem pemilu ini? Dikutip dari Kompas.com, MK mengungkapkan sistem proporsional terbuka memiliki sejumlah kelebihan, yakni mendorong caleg untuk bersaing dalam memperoleh suara, mendorong terciptanya persaingan yang sehat, serta meningkatkan kualitas kampanye dan program caleg. Tak hanya itu, MK menilai sistem ini membuat caleg lebih dekat dengan pemilih. Hal ini lantaran suara diberikan langsung oleh rakyat, bukan partai. Kemudian, sistem ini bisa membuat pemilih mengawasi langsung wakilnya yang duduk di parlemen. Sehingga partisipasi pemilih terhadap pengawasan meningkat, termasuk akuntabilitas dan transparansi di legislatif. Sistem ini juga dianggap lebih demokratis karena representasi politik berdasarkan pada jumlah suara yang diterima oleh parpol atau caleg. Mekanisme ini dianggap lebih adil bagi para caleg. Di balik kelebihannya, sistem proporsional terbuka memiliki kekurangan, yakni membuka peluang terjadinya politik uang atau money politik. Hal ini lantaran kandidat yang memiliki sumber daya finansial besar bisa memanfaatkannya untuk mempengaruhi pemilih. Adanya kampanye juga mengharuskan para caleg memiliki modal politik yang besar untuk pencalonannya. Sementara itu, dalam sistem proporsional tertutup, memiliki kelebihan, yakni partai politik lebih mudah mengawasi dan mengontrol kegiatan anggotanya di legislatif. Dengan demikian, partai bisa memastikan anggotanya bertindak sesuai dengan kehendak dan kepentingan kolektif yang mereka wakili. Sistem ini memungkinkan partai untuk mendorong kader terbaik sebagai anggota legislatif. Hal ini karena parpol melakukan kaderisasi dan pendidikan politik sehingga menghasilkan caleg berkualitas. Tentu, kondisi ini meminimalisir praktik politik uang dan kampanye hitam yang merugikan demokrasi. Namun untuk kekurangannya, sistem ini membatasi ruang pemilih dalam menentukan calon wakil rakyatnya karena tak punya kesempatan memilih langsung caleg. Kemudian bisa menciptakan nepotisme di internal partai karena parpol akan cenderung memilih keluarga atau lingkaran terdekat tanpa mempertimbangkan kualitas dan kompetensi secara objektif. Kekurangan lainnya, anggota legislatif tak punya kedekatan dengan rakyat lantaran rakyat tidak memilih mereka secara langsung ketika pemilu. Selain itu, dalam sistem proporsional tertutup, calon yang diusung atau dipilih oleh partai politik berpotensi terkonsentrasi pada kelompok-kelompok kepentingan yang ada di partai tanpa memperhatikan aspirasi dan kepentingan masyarakat luas. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.